Shalom saudara-saudara, sungguh indah dan akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kehidupan kerohanian kita kalau kita benar-benar menyediakan waktu teduh bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya supaya kita maju dalam kerohanian, diperbarui di dalam akal budi kita, di dalam karakter kita. Saudara, saat teduh kita hari ini dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-16. Saudara-saudara, sama seperti hari-hari sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua yang mendengarkan saat teduh ini untuk maju di dalam belajar firman Tuhan, mengalami kemajuan. Jadi tidak cuma mendengar saja, tetapi kita ikut berpikir. Nah, begini saudara, kalau saudara baca dengan teliti, cerita atau kisah di dalam kitab Tawarik ini sebenarnya sudah ditulis di dalam kitab Raja-Raja. Sudah ditulis. Jadi kitab Tawarik ini menceritakan ulang. Maka mari mulai kita bertanya, mengapa ya kok Tuhan itu menceritakan ulang? Apa yang sudah ditulis di dalam kitab Raja-Raja diceritakan ulang di dalam kitab Tawarik 1 dan 2. Dan diceritakan, disampaikan kepada bangsa Yahudi yang baru pulang dari pembuangan, yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang kerohaniannya merosot, yang pengharapannya akan penebusan dan hal rohani itu hancur lebur. Dan memang kondisi itu sangat-sangat tidak ideal, begitu saudara. Apa maksudnya Tuhan? Apa rencananya Tuhan? Kok diceritakan ulang kepada orang-orang yang kondisinya terpuruk dan kondisinya sangat buruk. Nah, itu cara belajar kitab Tawarik. Apa maksudnya Tuhan dengan menceritakan ulang? Baru saudara membaca lanjut teksnya atau pasalnya. Nah saudara, apa sebenarnya maksud Allah dengan menceritakan kepada umat yang dalam kondisi terpuruk, lemah, patah semangat, harapan di masa depannya itu sudah tidak jelas lagi, dan lewat cerita yang sudah ada puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu diceritakan ulang. Dan pada akhirnya cerita ulang ini menunjukkan Raja Asa memulai dengan baik tapi mengakhiri dengan bodoh. Memulai dengan baik tapi mengakhiri dengan sangat buruk. Apa maksudnya Tuhan? Saudara, salah satu tujuan kalau kita mau secara cepat ya supaya jangan bodoh. Supaya jangan meniru kelakuan Raja Asa yang bodoh. Betul. Tapi kalau kita tanya, kok bisa ya memulai dengan baik, memulai dengan bagus, tapi mengakhiri dengan buruk, mengakhiri dengan bodoh. Bodoh di sini bukan tidak sekolah, saudara, bukan tidak lulus SD, bukan. Bodoh di sini bukan nilai ujiannya di bawah KKM, bukan, saudara. Bodoh di sini soal perubahan sikap hati yang dulunya mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Terus dalam perjalanannya itu tidak lagi. Kok bisa seperti itu? Bodoh di sini tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak percaya dengan segenap hati lagi. Lah ini bodoh. Apa maunya Tuhan menceritakan ulang kisah Raja Asa yang memulai dengan baik, mengakhiri dengan bodoh? Apa maksudnya Tuhan? Saudara-saudara, tentunya ada beberapa pertanyaan yang muncul juga dari dalam hati saya, yang kemungkinan menjadi pertanyaan saudara-saudara juga. Mari kita belajar. Kok bisa ya? Kok bisa? Saya sendiri berpikir, kok bisa ya? Raja Asa ini memulai dengan baik, bahkan luar biasa loh saudara pembaruan yang dilakukan. Luar biasa. Tapi mengakhiri dengan buruk sekali di pasal 15. Saudara, Asa itu melakukan gebrakan pembaruan itu hebat sekali. Bahkan yang tidak pernah ada dicatat, dia berani memecat neneknya. Maka yang jadi sumber pembuatan patung Asyera, yang kecil di hadapan Tuhan, berani lakukan seperti itu. Tapi kok ia pada akhir hidupnya buruk sekali.
Bodoh sekali. Apakah hal ini bisa terjadi pada diri kita? Kita memulai dengan baik, kita melakukan pembaruan dengan baik bersama dengan Tuhan, tapi di kemudian hari justru kita mengakhiri dengan buruk. Justru kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Justru kita meninggalkan Tuhan. Apakah kita juga bisa mengalami hal seperti ini? Harapan saya tidak, saudara. Karena itu firman Tuhan hari ini datang kepada kita supaya kita diingatkan kembali. Ayo mulai dengan baik, akhiri dengan baik. Jangan mulai dengan baik, mengakhiri dengan buruk, dengan kebodohan. Jangan. Itu kan maksudnya Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menceritakan ulang kisah Raja Asa yang memulai dengan baik dan mengakhiri dengan buruk, supaya umat yang dalam keadaan terpuruk tahu benar apa yang mereka minta kepada Allah, tahu benar cara kerja Allah. Mari kita selidiki firman ini, saudara, supaya kita dicelikkan mata rohani kita, diperbarui akal budi kita dengan firman-Nya. Mari kita mulai dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi sebelum Asa menjadi raja. Ini penting untuk kita tahu, tidak ujuk-ujuk, saudara. Saya bacakan pasal 15 ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Ini latar belakangnya, saudara. Tanpa ajaran dari para imam, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Jadi ini latar belakangnya. Lalu ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Lalu ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ayat 6. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ini situasi dan kondisi yang sangat kacau, yang sangat tidak ideal, tetapi Asa mencari Tuhan. Nah, ini awalnya, latar belakangnya. Bukan cuma mencari, tetapi ia melakukan pembaharuan dalam hal ibadah, perjanjian, dalam hal persembahan. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi menggerakkan seluruh umat. Bagus, saudara. Dicatat begini di ayat 12 pasal 15. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Sudah benar ini. Sudah pada tempatnya. Ini semangat yang bagus yang menggelora di mana-mana. Di pasal 15, saudara. Tetapi ayat yang terakhir, ayat 19. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Awalnya kacau, Asa merespon dengan bagus, mengadakan pembaharuan dengan bagus. Bukan hanya dirinya, tapi mengajak seluruh umat. Tuhan kasih tenang 35 tahun. Tuhan kasih aman 35 tahun. Luar biasa, saudara. Tapi ceritanya bukan hanya sampai di situ. Justru Tuhan mau bongkar sesuatu. Memang 35 tahun aman, tentram, tidak ada peperangan. Pertanyaannya adalah ketika aman, ketika tentram, ketika tidak ada peperangan, masihkah Asa dan umat Allah mencari Tuhan? Masihkah Asa dan umat Allah menggelorakan pembaruan dan mengikuti Tuhan sepenuh hati? Masih tidak ketika keadaan aman? Kita tidak akan pernah tahu kalau Allah tidak memberikan wahyunya kepada penulis Tawarik di pasal yang ke-16. Kita tidak pernah tahu. Barulah kita tahu kalau Tuhan membukanya di pasal 16. Ayat 1 saya baca demikian. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda
ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Setelah 35 tahun aman, tenang, kita tidak pernah tahu apakah Asa masih mengandalkan Tuhan, masih bergelora di dalam pembaharuan, masih semangat, masih mencari. Kita tidak tahu. Kita baru tahu ketika persoalan kembali terjadi di tahun ke-36. Ada peperangan kembali sama dari Raja Israel, tapi raja yang berbeda, yaitu Raja Baesa. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa mulai menunjukkan tanda-tanda akan terjadi peperangan lagi. Apa yang dilakukan Raja Asa? Apakah ia mencari Tuhan sama seperti ketika awal-awal ia akan memerintah? Apakah ia akan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya sama seperti 35 tahun yang lampau? Jawabannya tidak, saudara. Asa tidak lagi mencari Tuhan. Asa tidak lagi mencari firman Tuhan seperti yang pernah ia lakukan. Asa tidak lagi mencari pertolongan Tuhan sebagaimana dulu ia pernah lakukan. Asa justru mencari pertolongan dan mengikat perjanjian dengan Ben-Hadad Raja Aram. Celakanya lagi, saudara, ia bertransaksi dengan mempergunakan emas dan peraknya bait Allah. Loh, 35 tahun aman, tentram, tidak ada peperangan, keadaan baik-baik saja, tidak menjamin orang cari Tuhan. Karena sudah aman. Masa aman itu tidak membuat seseorang tetap ikut Tuhan sepenuh hati. Keadaan aman justru memperlemah iman. Merasa aman tidak cari Tuhan. Kondisi aman jadi jebakan sebenarnya. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Manusia itu cenderung, saudara, meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan kalau dirinya dalam keadaan aman, dalam keadaan baik-baik saja dalam hidupnya. Itu manusia. Sama seperti yang dilakukan dan dialami oleh Asa. Ini yang Tuhan mau peringatkan kepada bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan. Kamu minta keadaanmu dipulihkan, kamu mau semangatmu dipulihkan, tetapi apakah permintaanmu itu membawa hasil yang baik di kemudian hari? Atau sebenarnya justru aman yang kamu minta membahayakan iman? Ini yang Tuhan mau ingatkan, saudara. Real itu ada dalam sejarah. Kita sebenarnya demikian loh, saudara. Jika keadaan kita aman-aman saja, baik-baik saja, semua lancar-lancar, doa-doa, tapi sepertinya kita tidak memerlukan Tuhan, tidak mencari pertolongannya. Memang masih ibadah, masih pelayanan, masih persembahan, masih, tapi sudah tidak mengikut Tuhan lagi sepenuh hati, tidak lagi mencari pertolongannya setiap saat. Dan kita baru tahu ketahuan setelah keadaan berbalik tidak aman, baru ketahuan. Saudara, Tuhan mengisahkan ulang kisah Raja Asa ini kepada bangsa yang terpuruk, pada bangsa Yahudi yang baru pulang keadaannya, yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang lemah semangatnya. Tuhan mau tunjukkan, Tuhan bisa saja membalikkan keadaanmu menjadi lebih baik, menjadi aman, bisa dan sangat bisa. Tetapi yang Tuhan tidak mau, kalau permintaan mereka dikabulkan, justru mereka tidak cari Tuhan. Justru mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak mau rasa aman, kondisi yang baik, justru membuat mereka buruk nantinya. Ini cara Tuhan mengingatkan betapa lemahnya manusia itu untuk percaya kepada Allah, untuk mengandalkan Dia. Ini cara Tuhan mengajar, mendidik, baik untuk bangsa Yahudi yang pulang dari pembuangan maupun kita. Lemah sekali manusia itu. Sekarang ngomong percaya, nanti berubah. Sekarang ngomong mengandalkan Tuhan, nanti berubah. Keadaan aman bisa menjadi jebakan. Karena itu mari kita sadari mulai sekarang.
Paham nggak kita minta apa kepada Allah? Dan apakah itu nanti menghasilkan yang baik, yang lebih baik dari perkembangan iman kita? Saudaraku, mintalah. Bukan hanya pada pemulihan keadaan atau kondisi. Mintalah. Tetapi yang paling utama, mintalah hati yang setia kepadanya. Kalau saudara minta keadaan dipulihkan, gampang kok. Tapi hati yang setia, itu mahal. Mari kita memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik pula. Jangan tiru asa. Memulai yang baik, mengakhiri dengan kebodohan yang luar biasa sampai dia mati. Mari mantapkan hati, ikut Tuhan sepenuh hati dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Sandra Prayugo, juga Benyamin Wijaya. Pesan firman Tuhan untukmu, mintalah hati yang berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa tinggi dan mulianya nama-Mu, dan kekala firman-Mu yang menghidupkan dan memperbarui. Kami naikkan syukur bahwasanya firman-Mu menyingkapkan keadaan manusia yang lemah, dan manusia itu adalah kami. Kami meminta dan memohon pemulihan kondisi, tetapi kami jarang berpikir apakah permintaan kami itu membuat kami makin setia kepadamu atau justru makin jauh dan buruk seperti yang dialami Raja Asa. Kami sangat jarang menelaah permohonan kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sekarang kami mohon Engkau mengaruniakan kepada kami hati yang setia kepadamu, yang berpaut kepadamu dengan segenap hati, serta mencari pertolongan-Mu setiap saat dan dalam segala keadaan. Sebab Engkaulah yang maha mengerti dan maha tahu. Mendoakan untuk Sandra Prayugo dan Benyamin Wijaya yang hari ini berulang tahun. Mohon Roh Allah mengaruniakan iman untuk mempercayai-Mu dengan segenap hati dan mencari wajah-Mu setiap saat walau kondisi dan keadaan aman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.